Kalau bajalan paliaro kaki. Kalau bakato paliaro lidah. Mengapa tidak selama ini diprotes berbahasa Inggris, mempergunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris dalam berbicara pada rapat-rapat penting? Mengapa ketika kita berbahasa daerah kita sendiri kok diprotes? Protesnya bukan main sampai minta dipecat. Lidah kita yang tidak ada tulangnya ini bisa menoreh orang lain. Lidah kita yang tidak ada tulangnya ini, yang sangat lunak ini, bisa menusuk jantung orang. Karena itu hati-hatilah dalam mempergunakan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita sekarang sedang berada di dalam hingar-bingar oleh pernyataan seorang anggota DPR RI dari Komisi 3, Arteria Dahlan, tentang apa yang disampaikannya yang sangat menyentak, yang sangat mengejutkan, yang juga terasa di luar perkiraan banyak orang. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dan telah tersiar kemana-mana ke ruang publik tentang pernyataan seorang Arteria Dahlan yang meminta agar Jaksa Agung memecat Kajati karena berbahasa Sunda di dalam rapat kerja. Ini sungguh mengejutkan. Di tengah-tengah kita berupaya untuk memasyarakatkan bahasa daerah yang merupakan kekayaan kita yang paling tinggi nilainya di negara yang berbineka tunggal ika ini, tiba-tiba seorang wakil rakyat mengatakan agar dipecat kepala Kejaksaan Tinggi karena berbahasa daerah, yakni berbahasa Sunda. Ini aneh kedengarannya. Namun demikian, kita tidak akan bicara dalam kesempatan ini tentang bagaimana keanehan-keanehan yang dilakukan oleh anggota DPR ini selama ini. Kita juga dulu dikejutkan oleh Arteria Dahlan ketika dia begitu terlihat menyerang seorang tokoh bangsa, Emil Salim, dalam sebuah perdebatan di ruang publik televisi. Banyak juga orang waktu itu mengecam Arteria Dahlan karena kurang pantas, kurang wajar seorang anak muda seusia Arteria Dahlan begitu lancang berbicara kepada seorang yang namanya Profesor Emil Salim, yang orang tua di negara ini. Ada hal-hal penting yang mungkin kita ambil pelajaran dari peristiwa yang dilakukan oleh anggota DPR ini. Antara lain, kita jangan sampai menjadi orang yang mentang-mentang. Mentang-mentang menjadi anggota DPR RI. Mentang-mentang menjadi pejabat negara. Mentang-mentang berada di partai sedang berkuasa. Hendaknya jangan menjadi orang yang mentang-mentang. Dan mudah-mudahan Arteria Dahlan tidak menyampaikan hal ini karena merasa diri seorang yang mentang-mentang sedang berada di atas angin di negeri ini. Selanjutnya, di dalam pepatah Minangkabau yang berbahasa Minang dikatakan, kalau bajalan paliaro kaki, kalau bakato paliaro lidah. Artinya kurang lebih dalam bahasa Indonesia, kalau kita berjalan pelihara kaki, jangan sampai kaki menarung orang lain, atau jangan sampai kaki tertarung. Kalau berbicara pelihara lidah, jangan sampai lidah kita menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Ini. Jadi,
Kalau berjalan pelihara kaki. Kalau berkata pelihara lidah. Kalau cepat kaki jangan sampai menarung. Kalau cepat tangan jangan sampai memecah. Apa artinya? Kalau kita kreatif, kalau kita inovatif, jangan sampai kreativitas dan inovatif kita itu membuat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Itu. Jadi dalam maknanya untuk pelajar bagi kita. Apalagi seorang anggota dewan, dia memang bertugas untuk berbicara. Berbicara tidak mudah, sulit. Parlemen itu asal katanya kan dari parler. Parler itu artinya bicara. Seorang anggota parlemen, kalau dia bicara serampangan berbahaya. Makanya dia betul-betul bisa bagaimana agar dia berbicara atau berkata, bisa memelihara lidah. Selanjutnya juga, kalau dikaitkan dengan mentang-mentang tadi, jangan sampai harimau terdorong karena belangnya, gajah terdorong oleh gadingnya. Artinya apa? Jangan sampai kita ada jabatan, ada kedudukan, ada kekuasaan, mendorong kita untuk berbuat menjadi seorang yang mentang-mentang. Kasarnya, jangan sampai menjadi orang yang sombong. So, kak ibu-ibu sadayana dicobian kecap debena enak banget, mantul bener. Ayo semuanya kasadayana ibu-ibu anu nganggo kecap debe. Sanak-sanak, wan-wan, adik-adik, kakak-kakak, uni-uni, jangan lupa di Bali kecap itu, kecap debe, manis, kental, kecap debe. Ah, mantap. Beta suka kecap debe karena kecap debe memang enak. Silakan dicoba. Beta suka kecap debe. Ose juga tentu suka. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari kejadian yang dilakukan oleh seorang anggota dewan yang sekarang menjadi perbincang di mana-mana ini. Sekali lagi, bahasa Sunda itu kalau kita perhatikan memang bahasa yang sangat indah. Bahasa yang sangat indah. Bahasa yang sangat lembut. Kita malah di mana-mana mengatakan atau orang mengatakan bahwa orang Sunda itu tidak bisa marah. Dia tidak bisa marah. Malah kalau terinjak kakinya oleh orang lain, dia mohon maaf. Maaf mas, kaki saya terinjak. Jadi di mana salahnya? Sekali lagi, bahasa daerah adalah kekayaan kita yang sangat tinggi nilainya. Mengapa kita bangga berbahasa Inggris dalam rapat-rapat penting? Kadang-kadang lebih banyak pula istilah bahasa Inggrisnya dibandingkan istilah bahasa Indonesia. Padahal bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Kadang kita sok-sok kemana-mana bahasa Inggrisnya yang banyak. Mengapa tidak selama ini diprotes berbahasa Inggris, mempergunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris dalam berbicara pada rapat-rapat penting? Mengapa ketika kita berbahasa daerah kita sendiri kok diprotes? Protesnya bukan main sampai minta dipecat seorang pejabat yang kebetulan dia berbahasa daerah ketika berbicara di dalam rapat kerja. Dan kita yakin Kejati ini tidak selama rapat itu dengan bahasa Sunda terus. Saya yakin tidak. Kita sangat yakin bahwa Pak Kejati ini tidak melulu selama rapat yang mungkin berjam-jam itu dalam bahasa Sunda terus. Tidak. Setidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita. Termasuk bagi saya sendiri. Bahwa berbicara itu tidak mudah. Lidah kita yang tidak ada tulangnya ini bisa menoreh orang lain. Lidah kita yang tidak ada tulangnya ini, yang sangat lunak ini, bisa menusuk jantung orang. Karena itu hati-hatilah dalam mempergunakan lidah.
Yang bisa mengontrol lidah kita ini adalah hati kita. Ketika hati kita rendah, lidah kita akan terkontrol dengan baik. Ketika hati kita tinggi, maka lidah akan sulit dikontrol. Karena itu, jadilah Anda, jadilah saya, jadilah kita semua orang yang rendah hati. Jangan menjadi orang yang tinggi hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu